Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Marisa Napitasari, NPM 50247, kelas 5B, dalam mata kuliah Pembelajaran IPS Sekolah Dasar dengan dosen pengampu Bapak Andri Pelen, Magister Pendidikan. Dalam materi kali ini, saya akan membahas mata pelajaran IPS kelas 4 semester 1 dengan tema 3, Peduli Makhluk Hidup, dengan subtema 3, Ayo Cintai Lingkungan. Daripada teman-teman penasaran apa yang akan saya bahas dalam materi pembelajaran kali ini, yuk kita saksikan video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, hendaknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah. Amin. Sebelum belajar, Ibu mempunyai ice breaking. Ayo kita praktikkan bersama-sama. Ice breakingnya yaitu aku teko kecil yang lucu. Bagaimana anak-anak? Masih semangat bukan? Langsung saja kita belajar. Menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam merupakan tugas kita bersama. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan, dimulai dari hal yang kecil hingga yang besar. Upaya yang dilakukan dalam menjaga kelestarian lingkungan dapat dilakukan dengan cara yang pertama, mengadakan penanaman pohon. Menanam pohon di halaman rumah tidak hanya akan menambahkan keindahan dan kesejukan saja. Lebih dari itu, menanam pohon dapat memberikan manfaat yang lebih luas, baik untuk manusia maupun lingkungan. Mengingat fungsi pohon yang sangat vital bagi makhluk hidup dan lingkungan, menjaga dan menanam pohon kembali menjadi upaya yang penting untuk menjaga kelangsungan kehidupan di bumi. Karena dapat menghasilkan oksigen, menyerap karbon dioksida, menyerap air hujan, dan sumber pangan. Yang kedua, menjaga kelestarian hutan sebagai sumber air. Yang ketiga, tidak boros terhadap air. Keempat, tidak membuang limbah berbahaya ke dalam aliran air sungai. Kelima, mengelola lahan tanah yang tandus. Cara yang dapat kita lakukan untuk mengelola tanah yang tandus yaitu menyiram dengan air. Tanah yang kering tentu saja kekurangan air. Membuat jalur irigasi, membuat jalur pengairan limbah, membajak lahan, dan lain sebagainya. Yang keenam, menjaga keberadaan satwa agar tidak punah, karena dapat menjaga keseimbangan alam sekitar agar tetap berjalan dengan baik. Melestarikan keanekaragaman hewan dan tumbuhan bisa bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat, dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya sebagai bahan makanan dan obat-obatan, serta dapat memberikan rasa indah pada alam. Dan yang terakhir yaitu melaksanakan sistem tebang pilih, di mana hanya pohon tua atau yang sudah berumur yang boleh ditebang.
Sumber daya alam di muka bumi memiliki arti yang penting bagi makhluk hidup. Tersedianya sumber daya alam dapat memberikan manfaat bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan manusia secara langsung maupun tidak langsung. Contoh sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara langsung adalah hasil pertanian dan perkebunan. Contohnya seperti sayur-sayuran, buah-buahan, padi, dan lain sebagainya. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat dimanfaatkan secara langsung adalah minyak bumi, kapas, dan lain sebagainya. Peduli terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Peduli terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan sekitar dapat dilakukan dengan cara peduli terhadap hewan dan tumbuhan. Sudah seharusnya kita menjaga dan merawatnya. Tanaman yang tidak terawat mudah terserang hama dan penyakit. Tanaman akan terlihat layu dan tidak segar karena tanaman tersebut kurang nutrisi dan air. Jika keadaan tersebut berlangsung terus-menerus, tanaman tersebut akan mati dan akan punah. Contohnya pada bunga mawar. Jika bunga yang terawat, ia akan terlihat indah dan segar. Apabila bunga yang tidak terawat, ia akan layu dan mati dengan sendirinya. Hewan yang tidak terawat akan mudah terserang penyakit. Contohnya pada hewan ayam. Ketika hewan ayam yang sakit dapat menularkan penyakit ke makhluk hidup lainnya. Selain itu, kandang dari hewan ayam yang jarang dibersihkan akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Jika hewan ayam didiamkan tanpa perawatan, maka hewan ayam yang di dalam kandang akan ikut mati. Ciri-ciri hewan yang terawat dan yang tidak terawat. Hewan yang terawat: 1. Tubuh yang tegak dan bergerak lincah. 2. Bulu atau rambut terlihat bersih dan mengkilat. Jika dipegang dan diusap tidak mudah rontok. 3. Mata terlihat jernih, terang dan tidak keruh. Hewan yang tidak terawat contohnya tubuh cenderung lemas, lunglai dan tidak bertenaga. Bulu atau rambut terlihat kotor, kusam dan rontok. Mata berair atau bernanah sehingga terlihat keruh, bahkan tidak bisa melihat. Pentingnya penghijauan sebagai upaya pelestarian sumber daya alam. Yang pertama, pelestarian sumber daya alam dapat dilakukan dengan melakukan penghijauan di sekitar kita. Penghijauan bertujuan untuk menjaga lingkungan dari kerusakan, untuk membenahi tanah bekas galian, pertambangan atau memupuk tanah, untuk mengembalikan kesuburan tanah. Baiklah anak-anak, materi hari ini kita selesai dan Ibu mempunyai beberapa soal yang harus kalian kerjakan ya dan dikumpulkan di minggu depan. Baiklah, Ibu tutup pembelajaran hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan materi kelas 4 semester 1, tema 3 dan subtema 3. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.